Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya yang ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah koin lagi yang banyak banget di request oleh teman-teman semua, mungkin karena holdernya banyak. Mungkin juga karena banyak yang nyangkut ya, nggak tahu. Karena banyak banget yang request koin ini, maka hari ini kita akan bahas yaitu koin BitTorrent atau BTT. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal analisis teknikalnya, update-nya seperti apa, prediksinya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video, jangan sepotong-sepotong supaya ngerti semua. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, ketika saya membuat video ini, BitTorrent itu berada di urutan 47 terbesar secara market cap, dengan market cap 1,8 billion dolar atau 1,8 miliar dolar. Harga sekarang itu 0,0027 dolar. Sedangkan all time high-nya itu kemarin di 0,014 dolar. Jadi dari all time high kita sudah terkoreksi 81%. Jadi ini merupakan salah satu yang terbesar menurut saya koreksinya ya. Bukan koreksi, mungkin udah bisa dibilang crash ya. Karena 80%-an turunnya. Dan sekarang kita volumenya per hari ada sekitar 419 juta dolar, masih oke lah ya, masih lumayan. Dan dalam 30 hari terakhir kita terjadi kenaikan sebesar 13%. Ya, angka yang tidak terlalu signifikan, cuman ya lumayan lah kalau misalnya teman-teman yang nyangkut kan setidaknya udah mulai naik ke atas ngerangka. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya BTT supaya lebih jelas ya. Nah guys, kita bakalan rekap dulu apa yang terjadi sebelumnya. Dari all time high itu di sekitar 0,03135 di bulan April ya, tahun 2021 tanggal 4 April. Sampai sekarang kita terus mencetak lower high baru, lower high, Jadi untuk sementara memang outlooknya tidak terlalu baik menurut saya BTT. Dan kita di daily chart itu kita masih di bawah exponential moving average 200. So untuk sekarang kita masih bermain di descending channel ini guys, di channel sini. Selama kita belum breakout dari pattern ini, maka kita masih akan sideways dan bermain di area sini aja. Oke, kalau misalnya teman-teman yang mau serok, kalau misalnya kemarin teman-teman jeli di area sini, itu merupakan area yang cukup baik untuk nyerok di sekitar ini 0,02 dolar ya di sini. Alasannya kenapa ini bisa menjadi area serok? Pertama, teman-teman kalau lihat ke kiri, ini adalah area yang cukup signifikan. Kita pernah retest di sini dan ke reject langsung ke atas. Kemudian sebelumnya teman-teman juga bisa lihat kita beberapa kali kesulitan ya di sini. Kita beberapa kali kesulitan juga untuk menembus area ini. Nah di sini 3 kali ya kita mencoba menembus 0,02 ini. Pada akhirnya kita nembus ke atas, dan ini menjadi area yang sangat signifikan. Dan terlihat juga ketika bulan Juni kemarin kita sempat retest ke sini dan langsung ke reject. Kemudian juga ketika kemarin nyampe ke area sini lagi, itu langsung ke reject lagi ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah serok di area sini, congratulations. Mudah-mudahan harganya terus naik dan dari sini kita nggak ngelihat lagi low yang baru. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah masuk di sini ya selamat. Kalau yang belum sempat masuk, saran saya teman-teman wait and see dulu. Karena apa? Kita masih belum menembus dari area resistance di sini. Dan juga belum tembus dari trendline ini, otomatis kita masih belum bisa mengatakan ada konfirmasi bahwa oh ternyata bullnya udah mulai balik lagi. Saya ambil contoh seperti Ethereum ya, yang polanya juga mirip. Nah Ethereum, nah kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini di 1 hour chartnya, ketika dia menembus trendline seperti ini, menembus trendline-nya, kalau sudah ditembus,
dan kita retest konsolidasi di atas, maka kita baru bisa rupanya bullnya udah mulai masuk lagi karena kita udah tembus dari trend line dan juga sudah stay di atas area resisten ini. Oke. Nah, hal yang sama juga harus terjadi ke BTT sebelum teman-teman boleh memutuskan untuk buy ya. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman mau buy, ya tunggu dulu di kalau misalnya nembus trend line-nya dan stay di atas ini, konsolidasi dari sini ya teman-teman baru kalau sudah tembus lagi, teman-teman boleh buy di sekitaran sini. Jadi itu adalah cara yang lebih aman kalau misalnya teman-teman mau short term trade. Kalau misalnya teman-teman yang holder yang mainnya jangka panjang, ya sebenarnya untuk BTT ini masih sangat berpotensi karena apa? Pertama, ya BitTorrent itu adalah program yang cukup banyak penggunanya. Otomatis ya ke depan kemungkinan prospeknya juga bagus ya kan, dan juga market cap sekarang itu masih kecil banget kalau untuk BTT, walaupun dia sudah nomor 47 terbesar, cuman market capnya itu masih 1 miliaran dolar dan itu masih termasuk cukup kecil. Jadi untuk potensi kenaikannya otomatis masih cukup besar, cuman ya pasti resikonya juga ya lumayan lah ya. Cuman kalau misalnya teman-teman sudah serok di bawah di sini, di sekitar area sini, harusnya menurut saya sudah cukup aman. Selagi kita tidak kembali nge-retest ke bawah ya. Kalau kita sekali lagi nge-retest ke bawah di sini, maka ada kemungkinan besar kita akan membuat lower low baru lagi untuk kembali retest trend line di bawah ini, baru kita naik ke atas. Dan kalau misalnya kita sudah mampu untuk ini dihapus dulu biar jelas ke 1 hour chart aja biar lebih enak ngelihatnya. Nah, kalau misalnya kita sudah mampu untuk nembus dari sini dan kita retest, maka teman-teman boleh mulai serok juga karena sudah berarti ada indikasi bahwa bullnya sudah mulai balik lagi. Tetapi kalau misalnya ketika teman-teman serok di sini, rupanya kita kembali masuk ke sini dan breakdown dari area 0,27 ini ke bawah ke sekitar area 0,25 lagi, maka saran saya teman-teman kalau bisa di close dulu. Karena apa? Kalau kita terjadi fake breakout, maka kemungkinan besar kita akan kembali nge-retest ke arah bawah. Jadi yang pertama yang teman-teman harus perhatikan ya arealnya di trendline ini. Trendline ini pertama. Kedua adalah areal yang di sini 0,34. Kalau kita masih mempunyai momentum yang cukup kuat dan mampu menembus dari sini, maka target selanjutnya itu ada di 0,45 dolar. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum sempat serok, belum sempat buy di area sini, tunggu dulu breakout dari ini. Kalau sudah, baru teman-teman boleh masuk. Kalau kita kembali breakdown ke bawah dari area 0,27 0,26 ini, maka teman-teman kalau bisa close dulu karena kemungkinan besar kita akan lagi retest ke bawah. Oke. Jadi kayaknya segitu aja guys kalau untuk update BTT-nya, karena untuk sementara volumenya juga belum terlalu besar gimana di BTT. Pergerakannya juga masih di pattern descending channel ini. Jadi sebelum kita mampu breakdown atau break out dari pattern ini, maka kita masih akan bermain di channel ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, semoga teman-teman terbantu, tercerahkan. Jadi kalau yang para holder BTT yang masih yakin, ya sudah cicil saja terus sama seperti yang saya pesan ke holder-holder Bitcoin. Yang penting dollar cost averaging. Kalau teman-teman yakin kepada suatu prospek, kepada suatu project, maka teman-teman terus saja cicil selagi kita masih dalam fase koreksi. Kalau nanti bull run-nya sudah mulai lagi, maka kemungkinan besar semua koin itu akan terdongkrak naik lagi. Apalagi koin-koin seperti BTT ini yang market cap-nya masih termasuk cukup kecil kalau kita bandingkan dengan misalnya koin-koin ini seperti Cardano, seperti Ethereum yang udah puluhan sampai ratusan miliar dolar. BTT baru satu
hampir 2 billion dolar, jadi itu masih kecil banget. Potensi untuk 3, 4, 500% saya rasa itu masih sangat mungkin. Bahkan di all time high kita kemarin saja ini udah berapa kali lipat dari sini ya. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 kali lipat dari harga sekarang. Jadi udah 400-500% kita udah pernah ngelihat sebelumnya BTT mampu menghasilkan kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kalau misalnya bull run-nya berlanjut, kemungkinan besar BTT akan kembali terdongkrak naik. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.